Pengadilan Agama Jakarta Pusat akhirnya resmi memutus pernikahan Thalita Latief dengan Dennis Rizky tanggal 29 Juli 2021 kemarin. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan atas pemilik nama lengkap Thalita Anne Marie Latief untuk bercerai sekaligus mendapatkan hak asuh anak. Persidangan perkara cerai gugat ya yang diajukan oleh Thalita Latief sebagai penggugat dan Dennis Rizky sebagai tergugat, perkara 554 hari ini sudah selesai diputus oleh majelis. Gugatan konvensinya dikabulkan dan anak ditetapkan pada penggugat konvensi, yaitu Thalita. Ini Akasu tetap Thalita pegang, tapi kan untuk masalah nafkahnya seperti apa ya? Apakah ada? Kita nggak minta ke tergugat kok. Nggak ada tuntutan sama sekali dari Thalita untuk itu. Padahal secara hukum itu diatur kok. Dan itu wajib ya bang? Enggak lah, nggak mau dia nggak mau, dia bilang udahlah nggak apa-apa lah, biarin aja. Kedua belah pihak itu mempunyai hak yang sama terhadap anak-anaknya. Ya. Jadi kenapa? Ya tidak untuk bertemu dan seterusnya itu ya. Jadi salah satu pihak itu tidak boleh menghalang-halangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dan pengertian yang luas terhadap anaknya. Oh ya itu hak tergugat nanti ya. Ada waktu 14 hari ke depan untuk mengajukan, ya sama seperti baru mempunyai kekuatan hukum tetap nanti. Menurut kuasa hukumnya, lewat sambungan video call, Thalita merasa terharu dan bahagia lantaran ia bisa melepas bayang-bayang masa lalu bersama Dennis. Statusnya yang kini menjadi janda tak lantas membuat Thalita kecewa. Ia hanya berpesan untuk Dennis agar berlapang dada dengan keputusan yang telah disahkan oleh majelis hakim. Ya mungkin tadi sudah saya video call sama Thalita, dia ya namanya juga wanita ya, ada emosionalnya di sedikit. Bahwa dia sudah melewati tahap ini yang cukup lama. Sampai putusan ini juga udah ada putusan di pengadilannya, berarti dari apa yang unek-unek dia semuanya sudah melalui proses pengadilan cukup terjadi selama sekian lama. Tapi saya bilang bahwa itulah bagian daripada kehidupan, banyak dinamika yang terjadi. Tapi melalui permasalahan ini bangkitlah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih wise, lebih bijak, karena this is not the end of the world. Bahwa ini adalah suatu hal yang baru, yang menjadi energi baru untuk Thalita, ya, karena dia terus berjuang dan juga dia terus terus berjuang untuk anaknya. Meski menerima amar putusan majelis hakim, pihak Dennis masih mempermasalahkan ihwal tempat tinggal atau domisili, serta pengadilan yang sejatinya ditangani oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa. Lantas, akankah pihak Dennis bakal mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat? Ada suatu kekeliruan daripada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu tentang kewenangan mengadili. Prosedur daripada beracara Peradilan Agama Jakarta Pusat ini sudah menyimpang, melampaui kewenangannya. Jadi kami merasa ini adalah tidak fair dan tidak adil gitu loh. Sehingga dalam hal ini kami akan melakukan upaya-upaya hukum nantinya. Karena untuk saudara-saudara awak media ketahui, yang dimaksud dengan domisili atau kediaman oleh penggugat itu adalah menurut pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 89 itu adalah di mana bertempat tinggalnya, beraktivitas sehari-hari, dan di mana berdiam dirinya si penggugat. Maka pengadilan daerah tempat berkediaman itulah yang berhak untuk mengadili perkara ini. Sedangkan Thalita Latief tinggal di Bintaro, yaitu di daerah Pondok Duren ya, itu masuk wilayah hukum Tangerang. Nah itu kan sudah dibilang bahwa itunya ditolak. Eksepsinya ya bang. Gugatan mereka ditolak. Sebenarnya nggak masalah ya bang. Ya mereka nggak punya bukti. Sekarang begini,
dasarnya mereka apa melakukan hal itu. Mereka dalam pembuktian aja nggak hadir. Itu mesti datang dari Denisnya karena sebagai kuasa hukum diberikan kuasa. Nah, diberikan kuasanya ini sampai mana? Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan atau Mahkamah Agung. Biasanya kan dalam pengadilan negeri saja nih kalau dalam hal begini nanti mesti buat surat kuasa baru. Berarti ada niatan lagi dari pihak sananya untuk kamu bercerai. Untuk apa? Sedangkan ketemu saja tidak pernah. Apa mau secara sengaja melakukan hal ini cuma basisnya hukum saja? Untuk apa? Untuk mau menyakiti Thalita lagi gitu. Bahwa ini diperpanjang saja. Karena secara formilnya bisa dilakukan secara hukum. Di tempat berbeda, persidangan kasus pencemaran nama baik terhadap Angel Lelga yang menjerat Vicky Prasetyo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sayang, sidang yang beragendakan pledoi atau sidang pembacaan pembelaan tersebut harus ditunda dikarenakan tim kuasa hukum dari Vicky masih belum siap lantaran ada beberapa dari anggota tim kuasa hukum ada yang terpapar virus COVID-19. Ini agenda sidang harusnya adalah pembacaan pledoi atau pembelaan dari pihak kami, dari pihak terdakwa. Namun dikarenakan kondisi dari tim kami yang belum siap untuk menyampaikan pembelaan pada hari ini, dikarenakan memang seperti yang kita sama-sama tahu sekarang pandemi semakin berkembang. Di kantor kami juga ada 6 orang yang terkena, begitu juga dengan Bang Ramdan juga kena juga. Makanya untuk supaya lebih maksimal pledoi kami terhadap klien kami mohon supaya sidang itu ditunda sampai dengan 1 minggu tanggal 5 Agustus 2021 dengan agenda yang sama, pembacaan pembelaan atau pledoi. Kan nggak ada yang tahu kan wabah seperti ini kan bisa hinggap ke siapa aja. Kebetulan ke tim kuasa hukum juga banyak yang terkena proses. Kan persidangan memang penting lah, sangat prioritas, tapi kesehatan juga kan menyangkut keselamatan hidup seseorang. Nah, jadi hal darurat seperti ini aku ikut baiknya kuasa hukum, karena kan ya mungkin bagaimana dia bisa fokus untuk membuat pembelaan karena kondisi dia sendiri aja lagi bertarung melawan ya COVID di dalam diri dia gitu loh. Jadi aku ikut keputusan terbaik dari kuasa hukum. Vicky dan tim kuasa hukumnya memang meminta persidangan untuk ditunda, mengingat tim pembela Vicky tidak lengkap. Vicky ingin saat pledoi pekan depan, tim kuasa hukumnya lengkap agar pembacaan nota pembelaan dapat berjalan maksimal. Lantas, apa persiapan Vicky menghadapi sidang pledoi minggu depan? Benarkah Vicky yakin akan nota pembelaan yang sudah dibuatnya? Menyiapkan mental aja. Nah, aku sih siap aja gitu loh. Menceritakan fakta kebenaran yang terjadi aja gitu loh. Ya itu sih yang memang ada gitu loh ya, dan beberapa poin lah pastinya karena ini kan persoalan rumah tangga. Ya itu makanya nanti aku sama kuasa hukum aku Mas Arif dan Mas Noto yang aku sering komunikasi nih sama Mas Noto nih, karena dari semua tim ya mereka berdua yang alhamdulillah masih bisa berkomunikasi aman untuk tidak COVID dalam satu kantor itu gitu loh. Nanti mereka lebih jitulah untuk bisa membuat pembelaan dari paragraf ke paragraf semuanya gitu. Nanti aku tinggal bacain. Dalam pembelaan kami akan kupas tuntas semuanya, seperti itu. Kami akan kupas tuntas semuanya, kami akan sandingkan dengan fakta-fakta persidangan yang ada selama ini. Gitu. Dari mulai dakwaan, tuntutan, dan keterangan saksi semuanya akan kita jadikan satu dalam pembelaan. Aku udah nulis beberapa, kemarin juga akan ada voice note yang memang tercatat secara formilnya sama rekan kuasa kita juga ya Mas. Bagaimana kemarin saat kita komunikasi ya? Iya. Ya, jadi pada waktu kita tanya jawab kepada klien kami kan kita rekam dan itu kita jadikan kita masukkan dalam pembelaan. Seperti itu. Diketahui dalam sidang sebelumnya, Vicky dituntut dengan pidana penjara selama 8 bulan. Lantas, apa tanggapan Vicky terkait sang mantan yang menuding tangisan Vicky dan keluarga saat sidang tuntutan hanya akting belaka? Nah, kalau aku sih lebih fokus, ya mungkin seorang ibu ngelihat anaknya lagi menjadi terdakwa, ya masa tangisan akting, ini kan lagi realita hidup gitu loh.
bukannya kita lagi memainkan sebuah karakter film gitu loh. Tapi aku mah nggak masalah lah, itu haknya dia untuk berasumsi apapun gitu loh. Ya kalau aku sih memang aku lagi menjalankan ini gitu. Ya, nyatanya apa yang terjadi saat sidang tuntutan adalah realita hidup yang harus dihadapi Vicky. Vicky sendiri mengaku santai menghadapi tuntutan 8 bulan penjara. Namun benarkah, di balik kesantaian yang ditonjolkan Vicky, justru berbanding terbalik dengan kekhawatirannya pada kondisi sang istri Kalina Oktarani yang saat ini tengah hamil. Namun, harus menghadapi kenyataan sang suami masih terjerat dengan kasus pencemaran nama baik. Ya namanya juga wanita, udah anggap aja perempuan ya bicara seperti itu gitu loh. Kitanya harus sabar-sabar aja. Nah ini karena aku kan syuting, nah yang sering di rumah kan ini saudaraku nih, Libi. Nah aku nggak tahu deh, karena dia kan sering komunikasi sama Kalina, sering kayak kemarin ngajiin surat Yusuf buat kandungan aku. Nah jadi Libi yang lebih paham nih bagaimana kalau Kalina di rumah atau seperti apa gitu. Ada kekhawatiran nggak dek kira-kira? Kekhawatiran sih banget ya kak, karena apa? Karena kan namanya ini udah dinanti-nanti kan, kehamilan tuh udah dinanti banget sama Kak Kalina, sama Bang Vicky. Nah, terus ini trimester pertama juga yang rawan gitu kan, jadi kepikiran sih pasti. Cuma Libi bilang, kak jangan banyak pikiran dulu, relax, apalagi kan mama juga sempatin. Cuma kan terlebih lagi nih calon babynya ini kan, jadi jangan sampai gara-gara masalah ini kan, amit-amit lah nggak ada yang mau gitu kan, terpaitnya kan seperti dakwaannya itu kan, minta beberapa bulan. Nah itu yang terlalu kepikiran gitu kan, sampai kadang suka yang diem gitu. Makanya lebih nanya, kak jangan diem, yang penting banyak doa. Udah pasti banyak doanya, dan aku bilang sama Kak Lina lebih baik banyak sholat,